Kembali lagi bersama kami di Prime Talk, pemirsa, kami lanjutkan dialog. Sekarang saya ke Pak Bayu. Pak Bayu, apakah sebetulnya aksi massa yang dilakukan ini sekarang tanggal 22 Mei, sebetulnya apakah masih relevan? Apa nilainya di mata hukum dan masih bisakah mengubah hasil yang sudah disampaikan oleh KPU? Ya, makanya kan gini Mbak Sylvia, kelompok massa atau kelompok warga negara untuk melakukan unjuk rasa tentu dia punya tujuan, punya target gitu ya. Saya bisa memahami kalau aksi-aksi itu kemarin dilakukan sebelum tanggal 21 Mei, sebelum KPU menetapkan hasil pemilu secara nasional. Karena tuntutan mereka jelas, yaitu Bawaslu untuk mengkoreksi dugaan-dugaan kecurangan yang mereka laporkan ke Bawaslu, termasuk pelanggaran TSM, terstruktur sistematis dan masif, serta kemarin untuk mendiskualifikasi paslon 01. Namun ketika itu kemudian KPU sudah memutuskan pada tanggal 21 Mei, bahwa hasil pemilu telah selesai, perolehan suara paslon 01 sekian, paslon 02 sekian, dan Bawaslu sendiri tanggal 20 Mei telah memutuskan tidak ada terbukti pelanggaran TSM sebagaimana dilakukan oleh paslon 01 yang dituduh oleh tim kampanye atau paslon 02. Maka sebenarnya tuntutan hari ini ke Bawaslu tidak bernilai apa-apa. Kenapa? Karena kalau memang tuntutannya adalah mendiskualifikasi calon, Bawaslu sudah memutuskan. Pasal 463, diskualifikasi calon itu hanya bisa dilakukan jika terbukti adanya pelanggaran administratif yang terstruktur, sistematis, dan masif. Dan itu Bawaslu mengatakan tidak dapat diterima karena alat buktinya sangat lemah. Kemudian membatalkan hasil pemilu. Bawaslu tidak punya kewenangan membatalkan hasil pemilu. Karena kewenangan itu untuk mengkoreksi kalau ada kesalahan penghitungan itu adalah di Mahkamah Konstitusi. Jadi pertanyaan kita semua, aksi unjuk rasa 2 hari terakhir ini yang disertai kerusuhan ini yang sangat merugikan luar biasa bagi warga negara lainnya, yang beraktivitas, warga negara yang melakukan bisnis, dan tentu banyak pihak yang dirugikan, apa sebenarnya tujuannya? Motif utamanya apa? Ya? Jadi benar kemudian dugaan sebagian orang jangan-jangan ini hanya mencari rusuh saja, karena tidak ada tujuan yang jelas. Memang benar unjuk rasa itu dijamin dalam undang-undang, tapi kalau Anda kemudian mengganggu hak orang lain, Anda mengganggu keamanan ketitipan umum, maka itu bukan lagi bagian dari kebebasan menyatakan pendapat. Itu adalah pelanggaran hukum dan aparat penegak hukum bisa memproses itu. Tetapi polisi mengatakan ini sebetulnya ada beberapa kelompok yang berbeda. Tadi Prof. Komarudin juga mengatakan ada 4 kelompok. Sebetulnya ada satu yang betul-betul ingin menyampaikan aspirasi karena kecewa dengan hasil pemilu, tetapi juga ada kelompok yang memang ingin rusuh saja. Nah, kalau yang ingin betul-betul menyampaikan aspirasi kekecewaan terhadap rasa tidak puas dengan hasil pemilu, Anda melihat itu juga sebetulnya sudah tidak berguna lagi, tidak ada lagi manfaatnya. Sebenarnya kan kalau kita lihat tanggal 21 pagi setelah dini hari KPU menyampaikan penetapan hasil pemilu, paslon 02 kan jelas menyatakan kami akhirnya karena sebelumnya kan menyatakan MK nggak berguna, kami nggak percaya MK, kami nggak akan menempuh jalan MK, kami akan people power, akhirnya memutuskan akan mengajukan perselisihan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Seharusnya pada waktu itu pula paslon 02 menyatakan karena kita menempuh jalur ke Mahkamah Konstitusi, maka hentikan segala aksi-aksi ke Bawaslu dan aksi-aksi lainnya. Karena itu nggak berguna. Lebih baik kita fokus menyiapkan alat bukti di MK, segala dugaan kita kita perkuat dengan alat bukti, kita bertarung di Mahkamah Konstitusi. Berarti Pak Bayu sama dengan Prof. Komarudin, merasa sebetulnya statement yang disampaikan itu kurang. Harusnya langsung katakan tidak perlu lagi turun, atau seperti yang Prof bilang, mundur. Kenapa harus disampaikan seperti itu, Prof? Kenapa harus ada statement dari Prabowo yang menyatakan sudah tidak perlu datang lagi ke jalan, mundur saja dari jalan? Kenapa perlu ada statement itu? Ya, karena dia sudah mengatakan mau lewat jalur konstitusi. Jadi kalau di luar konstitusi ini jalur apa namanya, targetnya apa? Lebih-lebih sekarang sudah 6 yang meninggal katanya. Belum lagi kemudian ada indikasi kuat pada ada penyelundup. Nah, untuk menjaga integritas agar Pak Prabowo, Sandi, dan juga partai pendukung itu tidak ternodai oleh penyusup liar, maka sebaiknya jelas ngambil jarak. Caranya apa? Mundur, gitu. Sehingga nanti ketahuan siapa yang tukang rusuh itu, bukan dari mereka. Tapi dengan sikap yang sekarang ini masih kurang jelas, tegas, maka kemudian kalau ada apa-apa sulit dipisahkan antara ini pro paslon 2 atau ini orang rekreasi, perusuh, ini kan jadi kacau. Tapi jangan lupa ya, sekarang ini yang saya amati diam-diam,
seluruh negara besar, negara tetangga telah mengakui keputusan KPU bahwa yang menang paslon 1. Sudah memberikan selamat. Sudah selamat, it's Ya. done. Jadi sungguhnya pemilu sudah selesai. Karena mereka tidak sembarangan ngasih pernyataan kalau mereka tidak melihat secara akurat. Karena taruhannya itu harga diri diplomasi negara itu. Ya, harga diri bangsa jadi pertaruhannya. Iya, Jadi karena itu mereka sebetulnya telah mengakui. Ucapan-ucapan itu sudah melegitimate hasil yang disampaikan oleh KPU. Iya, iya. Oh, itu kuat sekali pengaruhnya. Bahkan sampai Presiden Amerika Serikat pun, dari Amerika, sekalipun, Cina, ya. Singapura, tetangga semua sudah mengakui. Jadi udah selesai. Oleh karena itu ini nggak ada gunanya sekarang ini. Tapi bahwa mereka ingin melampiaskan, boleh-boleh saja dengan catatan betul-betul damai, jangan memberi peluang penyusup malah ngacau. Oke, tadi dari Pak Bayu juga mengatakan sebetulnya ada perubahan sikap. Yang awalnya mengatakan bahwa MK itu useless, tidak berguna, tapi akhirnya akan mengajukan gugatan permohonan gugatan sengketa pemilu ke MK. Anda membaca perubahan ini terjadi karena motifnya memang betul-betul ingin meluruskan lewat jalur yang konstitusional atau apa? Tapi kita jawabnya nanti dulu, Pak Bayu. Kita harus jeda sejenak, pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi.